saudaraku yang dikasih Tuhan, apa kabar Bapak Ibu? Saya percaya keadaan kita semuanya dalam keadaan sehat, baik, diberkati Tuhan. Dan meskipun mungkin situasi di sekeliling kita, bahkan di dunia ini saat ini sangat genting karena penyebaran virus COVID-19, tapi itu tidak akan mempengaruhi sukacita kita untuk tetap koneksi dengan Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan di tengah-tengah situasi ini, memang dengan berat hati kita memutuskan untuk tidak melakukan kegiatan ibadah rutin seperti biasanya selama 2 minggu sementara. Tetapi dengan alasan itulah saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan sebagai kekuatan bagi kita untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit di hari-hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin mengajak kita sama-sama mendengarkan pujian, bahkan mengajak Bapak Ibu semuanya untuk memuji Tuhan bersama-sama, membesarkan namanya. Haleluya. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa.
Bapa, kami mengucap syukur di tengah-tengah situasi yang sulit bagi kami hari-hari ini. Tetapi kami masih mendapati ada damai sejahtera, ada sukacita di hati kami. Sebab kami adalah tetap orang-orang yang beruntung, karena kami punya pengharapan, dan pengharapan kami gantungkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan kami. Terima kasih Bapa, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kuasai urapi hamba-Mu Tuhan. Bahkan setiap pendengar yang mendengarkan firman ini juga dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan sebuah judul tempat persembunyian. Sekali lagi, judul firman Tuhan adalah tempat persembunyian. Hari-hari ini ada begitu banyak orang bersembunyi dari wabah virus corona ini. Ya, mereka banyak memang selain daripada pemerintah menyarankan harus tinggal di rumah masing-masing, paling tidak untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 ini. Ada juga orang yang sengaja untuk pergi ke sebuah tempat di pegunungan, di tempat yang sangat sunyi, jauh dari keramaian. Ya, misalnya seperti pesepak bola mega bintang Cristiano Ronaldo. Dia membeli sebuah pulau jauh dari keramaian untuk tempat tinggalnya, istri dan anak-anaknya, keluarganya di sana. Mereka berharap mereka tidak sampai tertular dengan penyebaran virus ini. Tetapi apakah semuanya ada di dunia ini kira-kira ada tempat yang paling nyaman untuk bisa bersembunyi? Apakah ada sebuah tempat di mana bisa menjamin kita bisa bersembunyi dan kita tidak bisa kena terdampak dari penyebaran virus ini? Belum tentu. Bahkan negara-negara yang sangat maju sekalipun, mereka sudah lebih dulu kena terpapar virus COVID-19 ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah tempat persembunyian kita yang sesungguhnya? Di manakah kita mendapatkan persembunyian? Kemanakah kita harus lari bersembunyi dari semua keadaan dunia yang bergejolak hari-hari ini? Saya ingin membacakan firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 6 ayat 6. Injil Matius pasal 6 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Menurut ayat firman Tuhan ini, tempat persembunyian kita ternyata bukan di tempat yang jauh dari keramaian. Tempat persembunyian kita bukan di pulau yang terpencil. Tempat persembunyian kita juga bukan di rumah kita sendiri. Tetapi tempat persembunyian kita yang sesungguhnya adalah dekat dengan Tuhan Yesus yang bisa menjamin kehidupan kita. Ayat ini berkata, saya ulangi, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu. Kenapa Tuhan Yesus menguraikan ayat ini? Karena ayat sebelumnya, ayat 5 berkata demikian, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tuhan Yesus sedang mengkritik para ahli Taurat, orang-orang Farisi
yang menunjukkan identitasnya sebagai pemuka agama dengan cara secara sengaja mereka berdoa di tempat-tempat yang umum, di tempat-tempat keramaian, di persimpangan-persimpangan jalan raya. Ya, saya mendapatkan kesempatan untuk melihat cara mereka berdoa dan beribadah. Ya, kadangkala di tempat keramaian mereka sambil nunduk-nundukkan kepala, mereka mengucapkan doanya. Tidak peduli orang lalu lalang di sebelah kanan kiri muka belakang mereka. Mereka duduk di sebuah tempat yang penuh dengan keramaian sambil menggoyang-goyangkan, menggerak-gerakkan badannya. Mungkin sedang membacakan sebuah doa atau melafalkan sebuah doa. Itu yang sedang dikritik oleh Tuhan Yesus. Di mana tempat yang tersembunyi yang seharusnya? Tuhan Yesus mengajar kalau kita mau datang bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, marilah kita datang ke tempat yang tersembunyi. Mengapa kita harus lari ke tempat persembunyian kita? Mengapa kita disuruh untuk pergi ke tempat persembunyian kita? Ada beberapa hal yang menjadi alasan mengapa kita harus lari dan masuk ke tempat persembunyian kita. Karena yang dimaksud di sini adalah kamar, ya, rumah di mana kita berada. Dalam minggu-minggu ini kita banyak berdiam di rumah, dan saya percaya itu bukan secara kebetulan. Tuhan sedang mengizinkan situasi yang penting seperti ini supaya kita belajar lebih banyak waktu kita untuk membaca firman Tuhan dan juga berdoa, menyembah bersama dengan suami atau istri, anak-anak atau orang tua kita. Itu adalah kesempatan yang sangat indah. Dan itu adalah tempat tersembunyi yang sesungguhnya. Ya. Nah, sekarang mengapa Tuhan Yesus menyarankan apabila engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan tutuplah pintumu. Yang pertama adalah karena Tuhan ada di tempat yang tersembunyi. Tuhan itu ada di tempat yang tersembunyi. Maksudnya apa? Apakah Tuhan hanya ada di kamar ketika kita berdoa bersama-sama dengan keluarga kita, atau kita sedang seorang diri berada di kamar? Apakah Tuhan hanya ada di sana? Bukan berarti demikian maksudnya. Tuhan Maha Adil, Tuhan ada di mana-mana. Di gereja Tuhan ada, di pasar juga Tuhan ada, di mall apakah Tuhan juga ada? Ada. Dimanapun, di kantor, di perjalanan kita, Tuhan juga kita yakini Dia ada di sana. Tetapi hal yang sangat penting, penekanan daripada ayat ini, kalau kita ingin berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya Tuhan ini mengajar kita lebih fokus dengan Tuhan. Tentunya kita juga bisa berdoa ketika kita naik kendaraan, tetapi itu tidak terlalu fokus. Kita juga berdoa sambil bekerja di kantor, tetapi hati kita belum sepenuhnya fokus dengan Tuhan. Tetapi ada satu waktu mungkin kita berdoa, kita masuk kamar seperti yang Tuhan Yesus katakan dalam ayat ini. Masuklah ke dalam kamarmu. Artinya itu adalah tempat yang sunyi, tempat untuk kita bersembunyi dan kita bisa connect dengan Tuhan. Kita fokus, kita bisa nyambung dengan Tuhan. Kita bisa membangun hubungan yang lebih intim, yang sangat intim dengan Tuhan. Dalam sebuah bangunan rumah bagi orang Yahudi, kamar itu selalu, seringkali ini bangunan rumah kuno orang Yahudi, kamar itu selalu dibangun di tengah-tengah rumah mereka. Berbeda dengan rumah kita, mungkin kebanyakan kamar itu bisa langsung nempel di tembok. Ya, langsung dibangunkan sebuah petak terus dibuatkan kamar nempel di tembok. Tetapi bangunan rumah orang Yahudi kuno itu kebanyakan kamar itu dibangun di tengah rumah. Supaya apa? Supaya jauh dari keramaian. Yang kedua, karena kamar itu selalu dijadikan untuk menjadi tempat menyimpan harta benda, barang-barang berharga, barang-barang bernilai tinggi, misalnya emas, uang,
perak dan lain sebagainya. Jadi untuk menjaga jangkauan dari maling atau pencuri, maka kamar dibuat di tengah-tengah rumah. Jadi kalau seseorang bisa masuk ke sana, tentunya jarak dari luar rumah itu ada selahnya, sehingga tidak banyak bisa mendengar kebisingan ketika orang Yahudi ada di kamar. Itu sebabnya Tuhan berkata, masuklah ke dalam kamarmu. Artinya supaya ketika kita masuk ke dalam kamar kita, di rumah kita bisa connect dengan Tuhan. Kita bisa lebih fokus, hati dan pikiran kita bisa lebih fokus hanya kepada Tuhan. Saya bacakan dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. Berkata demikian, 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Karena kesudahan segala sesuatunya sudah dekat. Karena keadaan dunia yang sedang bergejolak hari-hari ini menjadi sebuah tanda zaman mengenai hari kedatangan Tuhan yang sudah semakin mendekat. Maka sikap apa yang harus kita lakukan? Kuasai diri, jadilah tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi ini adalah waktu yang Tuhan sengaja, yang menurut saya pahami, Tuhan secara sengaja mengizinkan keadaan yang sulit seperti ini. Dan ada himbauan dari pemerintah, ya, supaya kita hanya berdiam diri di rumah saja. Itu menjadi sebuah perhatian bagi kita. Dan itu harus kita ambil kesempatan. Ini menjadi kesempatan yang sangat indah, bisa membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kita jarang berdoa di rumah sendiri. Sebelumnya karena kesibukan di kantor, ya berangkat pagi pulang sudah malam. Kita tidak punya kesempatan lagi dengan istri atau suami atau anak-anak untuk berdoa. Tetapi dengan adanya himbauan seperti ini, baik siang, sore, malam pun kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Kita bisa membangun mesbah di tengah-tengah rumah kita dengan istri, dengan anak-anak kita, bersekutu menyembah, memuji dan memuliakan namanya. Kenapa? Karena dengan situasi yang seperti ini kita bisa dengan tenang, dengan fokus bisa memuji dan memuliakan namanya. Saya akan bacakan Yesaya 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15 berkata demikian. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan nyawa kita mungkin. Kita tidak bisa berbuat banyak untuk bisa menyelamatkan orang lain yang sudah terinfeksi dengan virus COVID-19 ini. Ya, mungkin kita tidak punya waktu dan kesempatan, atau mungkin tidak bisa membantu para medis untuk mengerjakan tugas dan pekerjaannya, ya, sebagai orang-orang yang sedang berada di garis terdepan hari-hari ini. Tetapi lebih daripada itu, ada sesuatu yang bisa kita lakukan. Dengan diam, tenang, kita bisa berdoa, kita bisa memohon kemurahan hati Tuhan, kita bisa memohon anugerah Tuhan, supaya Tuhan bekerja memulihkan keadaan situasi yang sangat genting hari-hari ini. Dengan cara bagaimana? Marilah kita datang kepada Dia, karena Tuhan ada dan berada di tempat yang tersembunyi. Yang kedua, mengapa kita harus masuk, lari ke tempat persembunyian? Hal yang kedua adalah karena Tuhan melihat yang tersembunyi. Saya bacakan sekali lagi ayat 6. Ya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu
yang ada di tempat yang tersembunyi. Itu tadi hal yang pertama. Yang kedua, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kenapa kita harus lari ke tempat persembunyian atau kepada Tuhan? Karena Tuhan melihat yang tersembunyi. Ada banyak hal yang tersembunyi dalam hidup kita yang kita tidak bisa ungkapkan, ceritakan kepada orang lain. Bagi banyak orang lain itu merupakan suatu hal yang tersembunyi, karena kalau kita menceritakannya itu sebagai aib bagi kita. Kita malu kalau kita menceritakan masalah kita, masalah keluarga kita, masalah pernikahan kita, masalah ekonomi kita kepada orang lain. Tetapi jangan susah Bapak Ibu. Ada satu pribadi yang bisa mendengar dan menampung setiap jeritan hati kita, curahan hati kita. Ketika kita datang kepada Dia di tempat yang tersembunyi, datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan melihat segala yang tersembunyi. Tuhan mengetahui segala yang tersembunyi di hatimu. Ada sebuah istilah orang Batak berkata, mekel di sihapataran, tangis di sihabunian. Artinya ada banyak orang yang hanya berani tertawa di depan umum, tetapi menangis di tempat-tempat yang tersembunyi. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, karena masalah pribadi itu banyak hal yang tidak bisa kita ceritakan kepada orang lain. Tetapi kok masalah sukacita, di mana saja kita bisa berbagi, kita dengan mudah kita menceritakannya, bahkan secara langsung, karena begitu semangatnya kita keceplosan membagikan berkat yang kita terima, pengalaman-pengalaman yang indah yang kita terima. Tetapi seberapa banyak di antara Bapak Ibu yang mungkin karena masalah itu bentuknya masalah pribadi, masalah keluarga, masalah ekonomi, tidak bisa, bahkan mungkin ke orang pemuka agama, pemuka rohani pun, mungkin Bapak Ibu rohani kita pun kayaknya kita enggan untuk menceritakannya, ya malu untuk menceritakannya. Tetapi tidak dengan Tuhan. Kalau kita menceritakannya kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan memahami, dan Tuhan tidak pernah mengabaikan orang yang datang mencurahkan isi hatinya, hati kita kepada Tuhan. Datanglah, sampaikan isi hatimu kepada Tuhan. Ya, mungkin banyak hal yang kita alami berbalik dari apa ya, dari keinginan kita secara pribadi. Kemana kita mau menceritakannya? Datanglah kepada Tuhan sebagai tempat persembunyian kita, karena Tuhan melihat dari tempat yang tersembunyi. Daud sebelum dia jadi raja, ya, dia memang sudah diurapi oleh Nabi Samuel karena dia akan menjadi raja menggantikan Saul. Tetapi ketika Saul tahu bahwa Daud ini kelak menggantikan dia jadi raja, dia tidak terima. Sebabnya Saul seringkali berupaya untuk menghabisi Daud dengan berbagai cara, bahkan dengan caranya sendiri, bahkan juga dengan mengajak para prajuritnya untuk mengejar-ngejar Daud. Seringkali Daud harus keluar masuk kota, harus bersembunyi di gua, di gunung-gunung, di lembah-lembah. Dia banyak kali dikejar-kejar, bukan hanya rajanya sendiri, tetapi musuhnya pun. Tetapi kita lihat, sekalipun Daud itu bisa dikatakan nasibnya seperti telur di ujung tanduk, seakan-akan tidak ada kepastian dalam hidupnya, dia terancam hidupnya. Tetapi kita lihat, Daud itu matinya bukan mati karena di pedang, karena dibunuh atau waktu dia berperang. Dia mati tua. Kenapa? Karena dia menjadikan Tuhan sebagai tempat persembunyiannya. Memang ketika dia dikejar-kejar musuh, dia keluar masuk
Dia bersembunyi di gua-gua. Dia bersembunyi di balik gunung. Dia banyak bersembunyi di padang gurun. Dia punya persembunyian. Tetapi sesungguhnya persembunyiannya yang sejati adalah Tuhan yang sanggup memelihara hidupnya dan yang menjamin keselamatannya. Itu sebabnya Daud berkata, Engkaulah tempat persembunyianku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan yang tersembunyi, Dia mengetahui situasi yang tersembunyi di dalam hati kita, yang kita alami. Jangan lari kepada tempat yang lain. Jangan jadikan gunung-gunung batu pertolongan manusia atau kekayaan atau jabatan apapun sebagai tempat persembunyianmu. Bukan sebuah pulau tempat persembunyian kita. Kita memang harus tinggal di rumah hari-hari ini. Tetapi tempat persembunyian kita yang sejati adalah duduk dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan yang ada di tempat yang tersembunyi, melihat dan mendengar, memahami keberadaan kita, bahkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun yang orang lain tidak tahu masalah kita sendiri kecuali kita dengan Tuhan. Tuhan akan membalaskannya kepada kita. Itu sebabnya larilah ke tempat persembunyian kita yang sejati, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dialah tempat persembunyian kita. Hal yang ketiga, mengapa kita lari ke tempat persembunyian kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang ketiga adalah karena Tuhan membalas dari tempat yang tersembunyi. Saya bacakan dalam ayat 6 yang terakhir tadi. Bagian yang terakhir dikatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Sekali lagi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yang ketiga adalah karena Tuhan membalas dari tempat yang tersembunyi. Sama seperti yang saya katakan tadi, seperti Daud, Tuhan membela dia dari tempat yang tersembunyi. Tuhan melindungi dia, Tuhan menjagai dia kemanapun dia berada. Sama dengan kita, ya. Jangan ragu kuasa Tuhan, Dia sanggup melindungi kita. Tetapi bukan berarti kita masa bodoh dengan himbauan pemerintah pusat maupun juga daerah. Kita belajar dengan negara-negara yang lain yang terpapar secara mengerikan, banyak korban karena COVID-19 ini. Ya, baik di Tiongkok, di Italia, di Iran, bahkan hari-hari ini penduduk Amerika yang paling tinggi, paling banyak terpapar secara positif oleh COVID-19 ini. Tetapi ini menjadi perenungan bagi kita. Kemana kita mau bersembunyi? Carilah tempat persembunyian yang sejati. Memang kita harus tinggal di rumah, tetapi dekat dengan Tuhan Yesus adalah tempat yang paling meneduhkan bagi kita, yang menenteramkan jiwa kita. Tuhan sudah menunjukkan kepada kita melalui sejarah Alkitab, baik pengalaman orang Israel, bagaimana mereka dilindungi dari para musuh-musuhnya, bagaimana mereka dilindungi dan dipelihara di padang gurun yang begitu ganas. Demikian juga kita sebagai umat pilihan Tuhan, kita akan mendapatkan jaminan perlindungan yang daripada Tuhan. Kalau kita mempercayai tetap kuasanya tidak akan pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingin membacakan sebuah ayat, Amsal 30 ayat 26. Amsal 30 ayat 26. Pelanduk bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu. Pelanduk dikatakan itu binatang yang kecil, yang lemah, mungkin sejenis kancil, ya, sejenis kancil. Dia sadar dia lemah, dia menjadi
seringkali mangsa binatang-binatang buas. Tetapi dia sadar kelemahannya, itu sebabnya dia menaruh rumahnya di bukit batu. Iya, membuat rumahnya di bukit batu. Pelandu ini hanya membuat rumahnya dan melubangi sebuah batu. Dia masuk dan dia hanya bisa tinggal di satu lubang yang kecil. Hanya dia bisa saja, hanya muat badannya saja di situ. Jadi misalnya kalau dia sedang di luar, tiba-tiba dia sedang dikejar oleh binatang buas, dia akan cepat-cepat lari naik ke gunung batu, tempat di mana ada rumahnya. Dia akan masuk di lubangnya. Sekalipun binatang buas ini bisa menjangkau gunung batu itu, tetapi tidak bisa masuk ke lubang yang hanya cukup badannya yang kecil itu saja. Dan binatang buas tidak bisa menjangkaunya karena badannya kecil. Demikian juga kita harus sadar, kita manusia lemah. Iya, harus sadar, hari-hari ini manusia banyak belajar dengan peristiwa yang terjadi di sekeliling kita dengan COVID-19 ini. Siapa saja bisa kena, terpapar, terinfeksi. Orang yang sehat tiba-tiba bisa mendadak jatuh. Iya, dari melalui media massa saya melihat di Jakarta Selatan beberapa peristiwa dalam kegiatan seperti biasa, tiba-tiba dia sesak napas, jatuh. Mengendarai sepeda motor, jatuh. Menjalankan tugasnya seperti biasa, tiba-tiba dia jatuh. Sepertinya awalnya tidak ada gejala-gejala yang menunjukkan bahwa ini dia sudah terinfeksi, tetapi tiba-tiba sudah pingsan. Dia dibawa ke tempat isolasi. Iya. Siapa yang bisa menjamin hidupnya, dirinya tidak akan bisa kena? Bahkan orang yang kuat sekalipun, atau mungkin Bapak Ibu masih merasa saya masih muda, ya, daya tahan tubuh saya kuat, saya tidak mungkin terinfeksi dengan virus corona ini. Siapapun juga, anak-anak, pemuda yang sudah lanjut usia, apalagi, ya, orang status sosialnya mungkin di bawah, menengah, dan yang tinggi. Bahkan hari-hari ini juga kita dengar, ya, Perdana Menteri Inggris juga positif terinfeksi. Bahkan Pangeran Charles, Raja Inggris, ya, juga terinfeksi. Jadi tidak ada orang yang bisa menjamin, karena saya kaya, saya bisa menjamin, ya, saya bisa beli obat yang paling mahal. Tidak. Artinya tidak ada satu tempat, tidak ada orang yang bisa menjamin hidupnya bebas dari semuanya. Tetapi yang bisa menjamin kita, kalau kita mendapatkan perlindungan dari tempat persembunyian kita yang sejati, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak ada, sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada satu tempat menjadi jaminan bagi kita aman di bumi ini. Dan tidak ada seorang pun yang berkata menjamin dirinya bisa bebas dari semua peristiwa ini. Dengan sombong dia berkata, karena saya bisa, saya kuat, saya punya, maka saya tidak akan mungkin terinfeksi. Hati-hati dengan kesombongan. Mari kita belajar koreksi diri. Semuanya, saya mengajak semuanya para pendengar, khususnya jemaat GBYS Mojo Agung, dimanapun Bapak Ibu semuanya berada. Marilah kita menjadikan hanya Tuhan Yesus saja tempat persembunyian kita. Sebab dia ada di tempat yang tersembunyi. Dia melihat kita yang berada di tempat yang tersembunyi, dan dia akan membalaskan semuanya dari tempat yang tersembunyi kepada kita semuanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, biarlah melalui renungan singkat pada kesempatan ini menjadikan situasi hari-hari ini menjadi kesempatan bagi saya. Waktu yang Tuhan berikan kepada saya maksimalkan dengan sungguh-sungguh
untuk lebih banyak dekat dengan Tuhan, untuk lebih banyak bersembunyi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan ada di sana, Tuhan melihat hal-hal yang juga tersembunyi di dalam hati saya, dan Tuhan akan membalasnya, melindungi saya, memberkati saya, menolong saya, menjamin hidup saya di bumi ini kalau saya menjadikan Dia tempat persembunyian yang sejati. Puji nama Tuhan. Dan saya mengajak kita sekali lagi bersama-sama di akhir dari renungan ini menaikkan sebuah pujian. Haleluya. Kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan terbukti. Bukan hanya pada zaman dulu Tuhan Yesus hidup, tetapi zaman sekarang pun. Kalau kita punya hati yang percaya teguh dan kita menjadikan Dia menjadi tempat persembunyian kita, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang ajaib. Kuasanya terbukti, memelihara, melindungi, menolong kita. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Mari sama-sama nyanyikan segala pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susah.
kasih Tuhan. Sungguh tidak ada tempat di mana kami mau lari dari masalah kami. Tidak ada tempat yang aman yang bisa menjamin kami boleh bersembunyi dari keadaan yang bergejolak hari-hari ini. Tidak ada satu tempat di mana kami boleh mendapatkan perteduhan, perlindungan yang sejati di dalam dunia ini. Tetapi melalui firman-Mu saat kesempatan ini Tuhan, kami mendapatkan kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Kami mendapatkan sukacita yang ajaib karena kami masih punya perlindungan. Tempat persembunyian kami hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Itu sebabnya Tuhan, mungkin jiwa kami mengalami ketakutan, kecemasan hari-hari ini. Kami sedang bingung, kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kemana kami mau lari? Di mana kami boleh mendapatkan tempat perlindungan yang ajaib? Tetapi kami mau belajar hanya datang kepada Tuhan, sebab Engkaulah tempat persembunyian kami, tempat di mana kami boleh luput dari semua persoalan musibah, hal-hal yang menakutkan yang sedang bergejolak, mengancam kehidupan kami. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhanku. Biarlah melalui pengajaran firman Tuhan yang singkat pada kesempatan ini, untuk kami tidak melupakan apapun yang terjadi, karena semuanya ada dalam agenda Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Tetapi kami tidak perlu takut, karena kami punya tempat persembunyian kami, yaitu di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kalau Tuhan memberikan kesempatan dan waktu bagi kami, ada begitu banyak waktu kami di rumah. Kami mau belajar duduk diam bersama dengan Tuhan. Kami mau belajar berdoa, membangun mesbah di tengah-tengah keluarga kami bersama dengan orang-orang yang kami cintai. Kami ingin memuliakan Tuhan. Kami ingin bersekutu dan menyembah Engkau. Dan kami mendapatkan kekuatan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Biarlah setiap jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada kesempatan ini, dimanapun mereka berada, Tuhan menjangkau mereka, Tuhan melindungi mereka. Biarlah mereka menjadikan Engkau menjadi tempat persembunyian yang sejati. Maka amanlah jiwa kami hanya dekat dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan di atas segala-galanya. Demi nama Yesus dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus